لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حصت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب دلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syakira Rabiatul Adawiyah dari kelas 6 Imam Bukhari. Teman-teman, hari ini Syakira mau bertemu dengan Bu Dokter loh. Mau membahas tentang tips-tips sehat selama Ramadan supaya kita tetap sehat, semangat, dan selalu ceria dalam menjalankan puasa. Yuk ikut Syakira bertemu dengan Bu Dokter. Let's go. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di klinik Dr. Sarwoko. Langsung aja yuk kita tanya ke Bu Dokter. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Rabiatul Adawiyah. Saya dari SDIT Latansa Cendekia. Bu Dokter, boleh nggak nih perkenalan dirinya? Siap, terima kasih Mbak Syakira. Nama saya Dr. Kholisoh Himawati, bekerjanya di klinik Dr. Sarwoko di sini ya. Ya, Cukup? cukup. Iya. Boleh tanya-tanya nggak nih? Boleh, silahkan. Bu Dokter, kan banyak ya anak-anak yang semangat saat berpuasa, tapi kadang juga merasa lemas. Kira-kira itu kenapa ya Bu Dokter? Baik, terima kasih Mbak Syakira. Jadi memang biasanya orang berpuasa itu terjadi penurunan hipoglikemi atau kadar gula darah yang menurun ketika siang hari. Nah, itu biasanya disebabkan karena kurang tepat saat sahurnya, bisa karena terlalu berlebihan karbohidrat yang dia konsumsi, seperti itu. Berarti makanan itu sangat berpengaruh ya bagi kita saat berpuasa. Betul, sangat berpengaruh. Iya. Oh, begitu ya Bu Dokter. Iya. Bu Dokter, kan setiap kita berpuasa disunahkan untuk sahur. Sebenarnya apa sih manfaat sahur? Kenapa setiap pagi kita selalu dibangunkan untuk sahur dengan orang tua kita? Padahal kan kita masih ngantuk. Iya, sama. Saya juga masih ngantuk. Tapi kita memang harus menjalankan sahur itu. Satu, dari segi agama, memang di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, itu sunahnya seperti itu. Dan dari segi kesehatan, satu, sahur itu kan kita untuk mendapatkan energi ketika berpuasa. Puasa sekitar 12 jam ya. Jadi biar kita tidak lemes, tidak kekurangan cairan, terus tubuh kita juga seimbang, faktor gizinya. Nah, itu harus ada makanan atau yang disebut dengan sahur itu, gitu ya. Berarti itu buat menjaga stamina kita juga ya? Iya, sama untuk pencernaan juga Mbak, gitu. Terus menu sahur apa yang cocok untuk dimakan saat sahur, terutama pada kita sebagai anak-anak yang gampang lapar, lelah, letih, lesu. Iya. Iya, betul. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi ketika kita sahur itu kita harus makan yang mengandung karbohidrat kompleks. Dan yang kita cari yang kadar indeks glikemiknya itu rendah. Contohnya apa? Sebenarnya paling bagus tuh kayak nasi merah, terus kemudian susu skim, seperti itu. Terus atau kalau untuk makanan buah-buahan seperti bisa kayak apa Mbak, pisang begitu ya, yang mengandung karbo dengan dengan glikemiknya yang rendah. Kenapa kita cari yang indeks glikemiknya itu rendah? Karena biar melepaskan
kadar gulanya itu pelan-pelan. Jadi nanti ketika siang itu kita bisa rasa laparnya itu tertahan gitu. Jadi kenyangnya lebih lama seperti itu. Nanti ada indeks glikemik yang tinggi dan rendah. Kalau indeks glikemik tinggi itu yang langsung kita cepat kenyang, tetapi cepat lapar. Nah, seperti itu. Contoh makanannya tadi sudah saya sebutkan ya. Nah, cuman kadang anak-anak kan untuk nasi merah kurang suka ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Yang penting tetap sahur. Gitu. Oh, begitu ya Bu Dokter. Iya. Bu Dokter, kan kalau misalnya kita puasa tapi tetap sekolah itu rasanya capek, lelah, letih, lapar, haus, dan energi pasti berkurang. Menurut Bu Dokter, apa aktivitas yang bisa kita lakukan dan apa aktivitas yang bisa kita kurangkan saat kita bersekolah, apalagi saat kita berpuasa? Oh ya, ya untuk anak-anak seusia Mbak Shakira pasti kan senangnya lari-lari atau mungkin kalau yang cowok kan sepak bola, futsal gitu ya. Nah itu sebenarnya kurang pas ketika kita kondisi berpuasa dan itu olahraganya dilakukan siang hari. Jadi yang bagus sih olahraga ringan aja, misalnya jalan kaki, terus mungkin membaca buku atau mungkin bermain dengan teman-teman, tetapi yang tidak terlalu kita lompat-lompat atau membutuhkan energi yang tinggi gitu. Dan siang hari usahakan tidur itu. Tapi dianjurkan tidak habis asar ya, jadi siang hari gitu. Oh begitu ya Bu Dokter. Iya. Berarti kalau misalnya kita main sepak bola, lari-larian itu bisa nguras energi kita ya Bu? Iya, nanti gampang lapar, akhirnya putus puasanya. Iya. Nah terus nih Bu Dokter, kan Shakira juga kadang rasa lapar ya. Jadinya kalau berbuka puasa itu rasanya tuh pengen makan semua yang ada di meja makan. Entah itu takjil, gorengan, dimsum, masakan buatan mama, takjil yang dibeli dengan mama. Sebenarnya kayak gitu itu boleh nggak sih Bu? Oke Mbak, jadi prinsipnya sebenarnya kalau ketika kita buka puasa, kondisi glukosa darah kita kan pasti turun atau hipoglikemik. Memang yang paling pertama yang bagus itu adalah makan yang manis gitu. Yang paling bagus contohnya kurma, kita minum air putih, terus 1 gelas, terus kemudian makan kurma ya, terus boleh makan makanan yang mengandung karbohidrat yang indeks glikemiknya tinggi kayak nasi, kentang, terus mungkin buah-buahan gitu ya, cuman tidak terlalu berlebihan, nggak boleh gitu. Yang paling penting tadi, jadi yang pertama kita buka dengan yang manis ya, terus boleh makan nasi tadi, tapi jangan terlalu berlebihan dan usahakan itu kita jeda gitu. Misalnya kita makan takjil dulu sedikit ya, terus habis itu sholat maghrib atau taraweh, habis itu baru makan nasi. Jadi biar perutnya juga tidak kaget. Oh begitu ya. Oke deh Bu Dokter, Shakira nggak bakal kayak gitu lagi deh. Iya, harus dong semangat. Bu Dokter, boleh nggak nih kasih pesan terakhir untuk teman-teman dan orang tua yang sedang menonton ini sebelum video kita berakhir? Oke, siap, insya Allah Mbak ya. Oke, terima kasih. Jadi anak-anakku, untuk masalah sahur dan buka biasanya ini yang jadi kendala untuk anak-anak ya. Jadi sahur biasanya tadi yang seperti Mbak Shakira tanyakan biasanya pada males. Nah itu justru adalah yang paling penting, karena sahur itu untuk cadangan energi kita nanti ketika siang, sehingga 12 jam kita bisa kuat berpuasa sampai ketika maghrib. Iya. Nah itu yang harus kita makan apa tadi, jadi harus karbohidrat kompleks. Boleh tadi yang saya sebutkan ya, apa tadi, nasi merah, pisang boleh, terus susu skim ya. Terus jangan lupa proteinnya contohnya kayak telur, ikan, ayam, daging. Terus jangan lupa juga vitamin dan mineral, buah-buahan, sayur. Nah itu, jadi kayak 4 sehat 5 sempurna sebenarnya. Itu paling nggak terpenuhi ya. Nah terus
ketika siang hari kita juga harus membatasi aktivitas, jangan terlalu banyak berlebihan olahraganya gitu. Ketika mungkin jam-jam 10, 12 itu mungkin belum begitu ini ya, apa namanya, masih semangat. Nah, nanti setelah itu habis duhur jadi loyo deh gitu. Nah, jadi olahraganya yang ringan-ringan aja seperti jalan kaki, terus mungkin baca buku ya, terus membantu orang tua nanti ketika mau menyiapkan buka misalnya seperti itu. Terus kemudian jangan lupa harus banyak cairan. Ketika kita berbuka atau sahur itu harus banyak cairan, banyak minum. Nih ada tipsnya nih, ketika kita berbuka itu minum 2 gelas, ketika mau tidur itu minum 1 gelas, ketika sahur 2 gelas lagi. Nah itu insya Allah tercukupi kebutuhan cairan kita, selain mungkin cairan yang ada di sayur atau jus buah seperti itu ya Mbak ya. Terus untuk berbuka tadi usahakan dengan yang manis, kita pilih yang indeks glikemiknya tinggi, jadi biar langsung makan sedikit tetapi sudah kenyang gitu ya. Contohnya tadi kurma itu bagus, minum air putih 1 gelas, makan kurma, terus kemudian kita jeda, habis maghrib kita lanjut makan nasi putih boleh, sama harus tidur yang cukup. Jadi nanti biar ketika sahur dibangunin tidak susah gitu, paling nggak 8 jam, jadi tidurnya dimajuin gitu ya. Jadi ketika sahur kan jam berapa? 3 atau 4 ya. Itu sekitar jam 8 atau 9 kita sudah tidur, biar nanti ketika dibangunin tidak susah. Sama tadi boleh tidur siang, tetapi dianjurkan jangan habis maghrib, habis asar. Iya gitu. Itu mungkin pesan saya, harus semangat, selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga diberi kesehatan semuanya. Amin. Baik, terima kasih Bu Dokter atas informasi-informasi dan tips-tips yang pasti sangat penting bagi kita yang sedang berpuasa. Nah, teman-teman, jadi kita harus menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang berat, dan tetap berolahraga yang ringan walaupun sedang berpuasa. Semoga kita bisa menjalani Ramadan tahun ini dengan penuh semangat, ceria, dan selalu berolahraga. Baik, terima kasih ya Bu Dokter. Salam dulu dong buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. سأكون أنا من أرضانا لن أسعى لرضاهم وأكون أنا ما أهوى أنا لن أرضى أنا برضاهم لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا